Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi mengenai perbedaan individu dalam belajar yang dimana beranggotakan Della Miftahul Rizky, Dwi Retno Ningsi, Lutfia Maharani, Muhafiza, dan Weni Lianti. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh Della mengenai faktor yang menyebabkan perbedaan kemampuan individu. Kepada Della dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya adalah Miftahul Rizky dengan NIM 21231122 dari Prodi Pendidikan IPA. Apa sih faktor penyebab perbedaan kemampuan tiap individu? Saya akan membahas tentang perbedaan kemampuan individu dalam segala aspek dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain. Yang pertama, perbedaan individu aspek fisik atau jasmani. Yang kedua, perbedaan individu dari aspek kejiwaan dan perilaku. Yang ketiga, pengaruh lingkungan terhadap perkembangan individu. Yang pertama, saya akan membahas tentang perbedaan individu aspek fisik atau jasmani. Aspek ini meliputi keseluruhan kondisi tubuh manusia yang secara kasat mata dapat dilihat. Misalnya, para mahasiswa di suatu universitas jika diperhatikan mereka tidak sama satu dengan yang lainnya. Mereka berbeda fisik seperti tinggi tubuh, bentuk tubuh, dan perbedaan fisik lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah perbedaan individu dari aspek kejiwaan perilaku. Perbedaan yang ditinjau dari aspek kejiwaan individual, manusia meliputi kemampuan-kemampuan jiwanya dalam berolah cipta, rasa, karya, atau tindakan. Menurut Fudiartanto 2002, merinci perbedaan individual pada aspek kejiwaan secara garis besarnya meliputi bakat, sikap, cita-cita, minat, hobi, motif perhatian, kehendak atau kemauan, perasaan, afeksi, emosi, dan kecerdasan. Yang terakhir adalah pengaruh lingkungan terhadap perkembangan individu. Perkembangan individu manusia tidak saja ditentukan oleh faktor pembawaan lahir, tetapi juga ditentukan oleh pengaruh lingkungan di sekitar hidupnya. Pertumbuhan dan perkembangan anak dalam keluarga amat dipengaruhi oleh keadaan baik atau buruknya lingkungan tempat tumbuh kembangnya. Pendapat bahwa lingkungan berpengaruh nyata terhadap perkembangan individu. Lingkungan yang berbeda memungkinkan pengaruh yang berbeda kepada perkembangan anak yang bersangkutan. Terima kasih kepada Saudari Della. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Retno mengenai gaya belajar dan strategi pengajaran yang sesuai dengan kemampuan individu. Kepada Dwi Retno dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dwi Retno Ningsi dengan NIM 21231123. Di sini saya akan menjelaskan materi saya, gaya belajar dan strategi pembelajaran sesuai dengan kemampuan individu. Gaya belajar dan strategi pengajaran yang sesuai dengan kemampuan individu. Ada 3 jenis gaya belajarnya. Yang pertama visual, yang kedua auditory, dan yang ketiga kinestetik. Yang pertama adalah visual. Gaya belajar visual ini menitik beratkan penglihatan dan ketajaman. Gaya belajar seperti ini mengandalkan penglihatan atau melihat dulu buktinya untuk dia mempercayainya. Ada beberapa ciri-ciri tentang orang yang memiliki gaya belajar visual ini. Yang pertama itu cenderung melihat sikap atau gerakan bibir guru saat sedang menjelaskan materi. Yang kedua, dia bukan merupakan pendengar yang baik saat berkomunikasi. Dan yang ketiga, saat mendapatkan petunjuk untuk melakukan sesuatu, maka ia akan melihat teman-temannya terlebih dahulu, baru dia akan melakukan sesuatu tersebut. Yang keempat, tidak suka berbicara dengan kelompok dan tidak suka pula dia mendengarkan. Dia termasuk pasif dalam kelompok. Yang selanjutnya, kurang mampunya mengingat informasi yang diberikan secara lisan. Yang keenam, lebih suka peragaan daripada penjelasan. Yang ketujuh, dapat duduk tenang di bawah situasi yang ribut dan ramai tanpa terganggu. Ada strategi pengajaran untuk gaya belajar visual. Yang pertama itu dalam proses pembelajaran menggunakan materi visual seperti gambar-gambar, diagram, dan peta. Yang kedua, menggunakan warna untuk menandai hal yang penting. Yang ketiga, ajak anak untuk membaca buku yang berilustrasi. Yang keempat, gunakan multimedia untuk proses pembelajaran, misalnya komputer,
atau video dan lain sebagainya. Yang kelima, ajak anak untuk mengilustrasikan idenya dalam bentuk gambar. Yang kedua itu auditory. Auditory merupakan gaya belajar yang mengandalkan pendengaran untuk bisa memahami dan mengingat materi. Artinya kita harus mendengar baru kemudian bisa mengingat, memahami informasi tersebut. Nah, ada ciri-ciri gaya belajar auditory ini. Yang pertama, mampu mengingat dengan baik penjelasan guru di depan kelas atau materi yang didiskusikan oleh kelompok. Yang kedua, pendengar ulung atau anak mudah menguasai materi atau iklan, lagu di televisi atau radio. Yang ketiga, cenderung banyak ngomong. Yang keempat, tidak suka membaca dan umumnya bukan pembaca yang baik karena kurang dapat mengingat dengan baik apa saja yang telah dibacanya. Yang kelima, kurang cakap dalam mengerjakan tugas mengarang atau menulis. Yang keenam, senang berdiskusi dengan berkomunikasi dengan orang lain. Yang ketujuh, kurang tertarik memperhatikan hal-hal baru di lingkungan sekitarnya seperti hadirnya ada baru, adanya papan pengumuman di pojok kelas, dan lain sebagainya. Strategi pengajaran gaya belajar auditory ini yang pertama, mengajak anak untuk berpartisipasi dalam kegiatan diskusi di dalam kelas. Yang kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Yang ketiga, gunakan musik untuk mengajar anak. Yang keempat, diskusikan ide dengan secara verbal. Yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik merupakan gaya belajar yang mengharuskan individunya menyentuh atau memberikan informasi agar terus mengingatnya. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik ini yang pertama, menyentuh segala sesuatu yang dijumpainya termasuk saat belajar. Yang kedua, sulit berdiam diri atau duduk manis, selalu ingin bergerak. Yang ketiga, mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan tangan aktif. Contohnya saat guru menerangkan pelajaran, dia mendengarkan sambil tangannya asyik menggambar. Yang keempat, suka menggunakan objek yang nyata sebagai alat bantu belajar. Yang kelima, menguasai hal-hal abstrak seperti peta, simbol, dan lambang. Yang keenam, menyukai praktek dan percobaan. Yang ketujuh, menyukai permainan dan aktivitas fisik. Strategi pengajaran gaya belajar kinestetik ini yang pertama, jangan paksakan anak untuk belajar berjam-jam. Yang kedua, ajak anak untuk belajar sampai mengeksplorasi lingkungannya, misal menggunakan objek yang sesungguhnya untuk belajar konsep baru. Yang ketiga, izinkan anak tersebut belajar sambil menggunakan musik. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Dwi Retno. Materi selanjutnya akan dibahas dan dibawakan oleh Weni. Kepada Weni, dipersilahkan. Kelas selanjutnya, perkenalkan saya Weni Yulianti dengan NIM 21231108 akan menjelaskan pada bagian kepribadian. Menurut Atkinson dan Hartono 2007, kepribadian merupakan pola perilaku dan cara berpikir seseorang yang khas dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya. Perbedaan kepribadian satu individu dengan individu lainnya banyak dikaji di dalam dunia pendidikan dan pembelajaran dan terbagi dalam dua bentuk atau model, yaitu yang pertama, model Big Five atau model kepribadian 5 dimensi yang dikembangkan oleh Lewis Goldberg pada 1993. Adapun tipe-tipe pada model Big Five ini yang pertama, extroversion. Individu dengan tipe ini menikmati keberadaannya dengan orang lain dengan emosi dan energi yang positif, suka berbicara dalam kelompok dan menunjukkan perhatian pada diri sendiri. Yang kedua, agreeableness. Agreeableness berkaitan dengan hubungan sosial seorang individu. Individu dengan tipe ini mudah bergaul dengan baik. Mereka penuh perhatian, bersahabat, serta dermawan. Yang ketiga, conscientiousness. Conscientiousness berkaitan dengan cara individu dalam mengontrol, mengatur, dan memerintah kemampuan impuls atau kemampuan merespon di otak. Individu ini cenderung gigih untuk mencapai kesuksesan dan menghindari kegagalan. Yang keempat, neuroticism atau emosi negatif. Individu yang neuroticism hanya mengejar nilai ujian tapi tidak berminat dengan pelajaran itu sendiri. Yang kelima, open to experience atau terbuka pada gagasan baru. Orang dengan open to experience yang rendah, mereka tidak memiliki minat serta biasa-biasa saja pada hal-hal yang baru. Yang kedua, model Briggs-Myers. Model Briggs-Myers dikembangkan oleh Isabel Briggs dan ibunya Catherine C. Briggs, yang dimana menurut Sugi Hartono terdapat 4 cara untuk memandang seseorang melalui model ini.
sehingga dikenal dengan model Big Four. Yang diantaranya, pertama yaitu extraversion dan introversion. Ciri individu ekstrovert yaitu mudah bergaul, mudah menyesuaikan diri, dan mudah menaruh minat pada orang lain. Sedangkan ciri individu introvert, mereka menarik diri dari lingkungan, pemalu, sukar, dan lebih senang berangan-angan dan menutup diri. Yang kedua, sensing dan intuition. Hal ini berkaitan dengan bagaimana individu memahami sesuatu dan menerjemahkan suatu informasi baru yang diperolehnya. Individu dengan tipe sensing, mereka berorientasi pada detail, menginginkan adanya fakta untuk mempercayainya, terorganisasi dan terstruktur. Sedangkan individu dengan tipe intuition, mereka berorientasi pada firasat mereka. Dan dalam belajar, mereka harus memiliki gambaran besar serta kerangka kerja untuk memahami sebuah pelajaran. Yang ketiga, thinking dan feeling. Thinking dan feeling ini berkaitan dengan proses pengambilan keputusan. Individu tipe thinking menyukai tujuan pelajaran yang jelas, menghargai adanya kebebasan dan menentukan sebuah keputusan. Sedangkan individu dengan tipe feeling, mereka menyukai kerja kelompok yang harmonis, memusatkan perilaku dan keputusan pada nilai-nilai dan kebutuhan dari sisi kemanusiaan. Keempat, tipe judging dan perspektif. Judging dan perspektif berkaitan dengan pencarian bahan, menunda tindakan, dan membuat keputusan secara tepat. Individu dengan tipe judging merupakan orang yang penuh dengan rencana dan mengerjakan pekerjaan yang sesuai rencananya. Sedangkan individu dengan tipe perspektif adalah orang yang selalu ingin tahu, bersikap spontan, mudah menyesuaikan diri, dan mereka juga sering menemukan kesulitan dalam mengerjakan tugas, serta sering menunda-nunda pekerjaan sampai batas waktu atau deadline. Baiklah, materi selanjutnya mengenai latar belakang sosial ekonomi akan dibacakan dan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu keluarga seringkali disebut sebagai lingkungan pertama. Karena dalam lingkungan inilah anak mendapatkan pendidikan pertama, bimbingan, asuhan, dan pembiasaan latihan. Bukan hanya menjadi tempat anak dipelihara dan dibesarkan, tetapi juga disebut sebagai lingkungan pertama. Karena dalam lingkungan inilah anak mendapatkan pendidikan pertama, bimbingan, asuhan, dan pembiasaan latihan. Bukan hanya menjadi tempat anak dipelihara dan dibesarkan, tetapi juga tempat anak hidup dan didik di pertama kali. Syaifullah mengemukakan bahwa status sosial orang tua pada suatu ketika dapat menentukan sikap mereka terhadap suatu pendidikan dan status ekonomi yang menentukan kemampuan keluarga dalam menyediakan fasilitas belajar yang diperlukan anak dalam menelaah bahan pelajaran di sekolah. Selanjutnya, materi mengenai anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki perbedaan dengan anak yang pada umumnya. Anak-anak berkebutuhan khusus ini tidak memiliki ciri-ciri perkembangan psikis atau fisik dengan rata-rata anak seusianya. Namun, meskipun berbeda, ada juga anak-anak berkebutuhan khusus yang menunjukkan ketidakmampuan emosi, mental, atau fisiknya pada lingkungan sosial. Terdapat beberapa jenis anak berkebutuhan khusus yang seringnya ditemui, seperti tunarungu, tunanetra, tunadaksa, tunagarita, tunalaras, autis, Down syndrome, dan retardasi mental atau kemunduran mental. Baiklah, materi terakhir mengenai pendekatan pembelajaran berdasarkan keberagaman peserta didik akan disampaikan oleh Muhafizah. Kepada Muhafizah dipersilakan. Baiklah, saya akan menerangkan materi pendekatan pembelajaran berdasarkan keberagaman peserta didik. Ada beberapa prinsip mendasar yang mendukung keberagaman. Yang pertama, kelas dengan kondisi peserta didik yang beragam. Yang kedua, keberagaman datang dari hasil penilaian yang efektif dan terus-menerus dari kebutuhan belajar peserta didik. Yang ketiga, semua peserta didik mempunyai pekerjaan yang sesuai. Dan yang terakhir, guru dan peserta didik dapat bekerja sama dalam pembelajaran. Adapun contoh permasalahan yang berkaitan dengan kemampuan individu sebagai berikut. Ketika siswa A dan siswa B tidak memiliki buku pegangan untuk belajar, maka siswa A berusaha mencari di perpustakaan atau meminjam dari temannya. Atau cara lainnya, yang penting siswa tersebut dapat belajar membaca. Sementara siswa B enggan berusaha mencari apalagi membeli, sehingga ia tidak dapat belajar dan tidak lulus ujian.
yang berdampak ia harus mengulang, namun siswa B tetap enjoy dalam mengulangnya. Adapun untuk pemecahan masalah ini, guru harus mencermati jenis, sifat, dan bentuk kesulitan belajar siswa sehingga akan lebih mudah dan tepat dalam mengadakan pendekatan dan bantuan pada siswa. Sekian materi yang dapat saya jelaskan, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dari penjelasan yang sudah kelompok sajikan dapat disimpulkan bahwa perbedaan individu dalam belajar meliputi segala aspek yang disebabkan karena banyak faktor, yaitu perbedaan individu dari aspek fisik atau jasmani, perbedaan individu dari aspek kejiwaan dan perilaku yang terkait dengan bakat, sikap, cita-cita, minat, motif, perhatian, kehendak atau kemauan, perasaan, afeksi, emosi, dan kecerdasan, serta hederitas juga dapat mempengaruhi kemampuan individu. Selanjutnya tentang gaya belajar dan strategi pengajaran yang sesuai dengan kemampuan individu terdiri dari visual, yang merupakan gaya belajar di mana menitik beratkan pada kefokusan penglihatan, auditori, gaya belajar yang bersifat pendengaran dalam memahami dan mengingat, dan gaya belajar kinestik merupakan gaya belajar yang menjadikan individunya untuk menyentuh sesuatu yang dapat memberikan informasi agar mudah untuk dipahami dan diingat. Selanjutnya, kepribadian. Kepribadian merupakan pola perilaku khas membedakan antara satu individu dengan individu lainnya. Baiklah, sekian terima kasih dari kelompok 13 mengenai perbedaan individu dalam belajar. Jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.